nggak sih? Ngerasain momen dimana perut udah keroncongan banget pas turun gunung. Tapi belum juga nemu base camp. Nah, biasanya kalau udah lapar di gunung itu, apapun yang kelihatan kayak warung, pasti kayak air di padang pasir. Tapi gimana kalau warung itu ternyata nggak pernah ada? Malam ini, gua bakal bawain kisah nyata dari 4 pendaki yang ada di Indonesia, yang sampai sekarang masih nggak bisa jelasin apa yang mereka alami. Kisah tentang warung yang muncul di tengah gunung, dan seorang nenek penjual mie yang seharusnya udah lama meninggal. 4 sahabat, Ari, Dimas, Raka, dan 1 cewek bernama Naya, pendaki senior yang udah sering naik gunung bareng. Waktu itu mereka naik ke salah satu gunung terkenal di Jawa Barat. Pendakiannya aman, pemandangannya indah, sunset di puncaknya luar biasa. Gak ada hal aneh sama sekali. Tapi perjalanan turun, disinilah semuanya mulai berubah. Sekitar jam 12 malam, jalur makin sempit, tanah licin, udara turun drastis, jadi dingin banget. Senter mereka cuma nyorot kabut tebal. Gak ada pendaki lain, cuma suara jangkrik dan desir angin. "Woi, lapar gak sih?" kata Dimas. "Lapar banget anjir," jawab Ari. "Air juga tinggal setengah botol. Kalau ada warung di sini, gua traktir semuanya deh." "Warung? Tengah hutan gini?" Raka ketawa sinis. "Lu kebanyakan mimpi." Tapi ternyata beberapa menit kemudian, doa mereka dikabulkan dengan cara yang salah. Tiba-tiba, Dimas berhenti. Lihat deh, di depan tuh kayak ada lampu." Mereka semua nengok. Di antara pepohonan gelap itu, kelihatan cahaya kuning redup, kayak dari lampu minyak. Ari arahkan senter. Tapi cahaya itu nggak goyang. "Kalau itu tenda pendaki, harusnya goyang kena angin," katanya. "Bentuknya kayak bangunan," tambah Raka. Semakin mereka dekat, bau kopi dan kayu bakar mulai kecium. Sampai akhirnya, dari balik kabut, muncul sebuah warung kecil dari bambu tua. Atapnya seng berkarat, dan di depannya tergantung lampu minyak yang berkelap-kelip. Dimas langsung semangat. "Wah, beneran warung. Gua duluan ya, diem tunggu." "Jangan asal masuk dulu," teriak Ari. Tapi Dimas udah keburu buka pintu bambu itu. Di dalamnya, meja kayu, rak dengan mie instan, kopi sachet, wedang, semuanya lengkap. Dan di balik meja duduk seorang nenek-nenek kurus, berkerudung lusuh, rambutnya ubanan, tatapannya kosong. "Astagfirullah," bisik Naya pelan. Si nenek cuma senyum tipis. "Silakan nak, mau makan apa?" Dimas langsung pesen. 4 Indomie rebus pakai telur ja, sama kopi hitam, teh manis 2. Nenek itu ngangguk pelan, suaranya serak dan datar. 4 Indomie rebus, kopi, teh manis. Gerakannya kaku, kayak boneka tua yang digerakin pelan. Dia jalan ke dapur, bunyi sendok dan panci kedengeran beradu. Mereka nunggu sambil ngobrol seadanya. Raka sempat buka peta. "Aneh, di jalur ini nggak ada tanda warung." "Loh?" Ari jawab. "Udahlah, mungkin baru dibangun." Gak lama, nenek itu keluar lagi, bawa nampan berisi mie panas. Bau Indomie itu langsung nyebar, bikin perut makin keroncongan. Dia nyajiin satu-satu, tanpa ekspresi, lalu berdiri diam di pojokan, ngeliatin mereka makan. Raka yang lagi makan pelan-pelan, nyadar sesuatu. "Nenek itu gak napas, men," bisiknya. "Lu parno," kata Dimas sambil ketawa. Tapi Naya juga mulai resah. Tatapan si nenek kosong, dan dia gak ngedip sama sekali. Biar suasana gak makin mencekam, Ari coba ngobrol. "Mbah, udah lama jualan di sini?" "Sudah lama, sendiri aja. Anak saya di bawah gunung. Suami saya sudah lama meninggal." "Oh, iya mbah. Semoga sehat ya." Nenek itu senyum, tapi senyumnya aneh banget. Setelah mereka selesai makan, Dimas bayar pakai uang pas. Nenek itu nerima, ngangguk pelan, lalu bilang datar, "Hati-hati kalau pulang, jangan tinggalkan apa-apa." Seketika suasana hening. Mereka keluar jalan, menjauh, dan pas nengok ke belakang, warung itu masih ada.
tapi lampunya redup banget. Beberapa langkah kemudian, hilang ditelan kabut. Setelah sejam jalan, mereka akhirnya nyampe pos bawah. Disambut petugas, dikasih tempat istirahat, semua lega. Tapi paginya, Dimas panik. HP gua mana? Gue yakin, gua taruh di meja warung. Raka langsung pucat. Jangan bilang, lu mau balik ke sana? Terserah. HP itu penting. Dimas nekat balik sendirian. Pas dia sampai ke lokasi semalam, warung itu udah nggak ada. Cuma ada sebuah batu besar berlumut di tempat yang sama. Tapi di atas batu itu ada HP-nya Dimas. Dia ambil dengan tangan gemetaran. Pas kantongin, tiba-tiba ada suara angin kencang dari belakang. Lalu terdengar bisikan pelan banget. Jangan tinggalkan apa-apa. Dimas langsung lari secepat mungkin. Sampai napasnya habis. Begitu balik ke pos, Ari, Naya dan Raka kaget lihat muka Dimas pucet, kayak lihat hantu. Dim, warungnya mana? Gak ada. Kuma, ada batu, tapi HP gua ada di atasnya. Raka langsung nyimpulin. Berarti bener kan? Warung itu bukan warung biasa. Ari masih berusaha mikir logis, tapi mereka sepakat buat nanya ke petugas pos tentang Maina. Pas mereka sebut nama itu, petugas langsung diam, mukanya berubah. Maina, kalau maksud kalian Maina, yang jualan di jalur lama. Itu udah lama nggak ada, Mas. Warungnya kebakar waktu longsor, kira-kira 10 tahun lalu, katanya. Waktu itu, Maina ketimbun di dapur. Jasadnya nggak pernah ketemu. Hening. 4 pendaki itu saling pandang. Bau kemenyan samar-samar mulai kecium lagi. Padahal mereka udah di pos. Raka cuma bisa bilang pelan. Hati-hati kalau pulang. Jangan tinggalkan Opopa. Kadang di gunung itu bukan cuma kita yang lapar. Tapi mereka Huga yang menunggu seseorang datang untuk makan bersama.